Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Kemudian kita juga akan membahas si indeks dolar atau DXY ini ya. Kalau kita perhatikan DXY ini sudah melakukan penurunan cukup banyak dari angka 105.6 itu pada tanggal 6 Januari dan saat ini ada di tanggal 14 Januari itu kurang lebih di harga 102.18 atau terendahnya itu di harga 100 sempat menyentuh angka 101.9 kemudian di reject lagi. Untuk saat ini masih tertahan di area support 102.14. Nah, kemudian kalau untuk gold ini sendiri ya itu dia saat ini tertingginya ada di angka 1921.9 atau hampir 1922 dan untuk saat ini masih terreject di angka 1920.31. Nah, kalau kita perhatikan penurunan DXY ini memang cukup dipengaruhi oleh report CPI yang dirilis pada tanggal 12 ya, hari Kamis kemarin. Itu menunjukkan kalau misalkan inflasinya itu sudah menurun ya. Kalau kita perhatikan sini ya dijelaskan bahwa inflasi menurun sehingga banyak investor yang berharap pada saat meeting FED nanti atau FOMC nanti pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 1 Februari itu menurunkan suku bunga untuk si dolar ini sendiri. Artinya ada perlambatan kenaikan suku bunga ya, kurang lebih nanti harapan pasar itu adalah 25 basis point untuk suku bunga di bulan Januari ini. Nah, makanya kalau kita perhatikan lagi, ini merupakan sinyal bearish untuk si USD itu sendiri. Karena kan kalau misalkan suku bunga diturunkan, ya otomatis si return untuk si DXY atau si USD ini menjadi menurun. Ya beda kalau misalkan dia itu naik sebesar 50 basis point atau 75 basis point atau naik bahkan 100 basis point. Itu akan sangat menguntungkan untuk si USD-nya. Artinya secara return ya atau ketika dia mau buyback lagi itu akan menguntungkan. Tapi kalau misalkan cuma 25 basis point itu sudah masuk kenaikan yang normal. Nah, ini makanya kenapa si DXY ini turun cukup banyak. Yang pertama disebabkan oleh inflasi yang sudah mulai menurun sehingga di feed pada saat meeting FOMC nanti itu ya diharapkan adalah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi dari beberapa news di sini ya. Ini ada mengenai news-newsnya, nanti saya akan coba share di kolom komentar untuk newsnya atau di deskripsi video ini. Kalian bisa lihat untuk link-linknya ya, nanti akan saya share semua. Terus kalau kita perhatikan lagi di sini ya, stock market juga kalau kita perhatikan sudah mulai naik cukup banyak. Sehingga banyak orang sebenarnya yang udah mulai menjual dolar, kemudian mulai menginvestasikan duitnya di bidang lain atau di jenis investasi lain seperti emas ya ataupun di saham itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada berita lagi mengenai kenaikan gold ya, karena si US Field ini atau si obligasi ini juga sudah mulai menurun harganya begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari kenaikan atau dari data tersebut itu juga sudah saya jelaskan ya di channel Telegram Jurnal Trading ID mengenai CPI. Ya, kalian tinggal cek aja di sana. Kalau kita lihat lagi berdasarkan dengan technical analysis si USD ini atau si DXY
itu sudah menurunkan atau sudah mulai dampak ada downtrendnya pada tanggal kurang lebih di 25 Oktober. Ya, jadi pada saat dia break dari low dia atau swing low dia di sini di time frame daily, ya yang ini, yang ini 1, 2. Nah ini tuh dia sudah mulai mencerminkan nih kalau misalkan dia itu akan downtrend. Begitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini itu ada trend line ya dimana dia membuat height yang lebih rendah dari height yang sebelumnya. Nah ini salah satu kategori atau ciri-ciri bahwa si DXY itu sudah mulai downtrend sebenarnya. Kalau untuk saat ini tekanan dari daily sendiri masih cukup besar kalau kita perhatikan di sini. Ya dimana dia itu break dari low yang sebelah sini atau dari angka 103.46 ini di break sama dia, kemudian dia saat ini bertahan di area support 102.14. Kemudian ada next supportnya lagi tuh di 101.28. Itu tepat di harga sini ya pada tanggal 30 Mei 2022 untuk support levelnya. Nah, mungkin kalau untuk minggu depan dia kalau misalkan belum bisa break dari angka 102 ini, dia akan koreksi dulu kurang lebih ke harga 102.94 di sini baru lanjut turun, atau dia bisa lanjut turun dulu ke angka supportnya paling rendah ini ya di sini untuk daily supportnya di 101.28 baru dia lanjut untuk koreksi lagi ke atas. Jadi kurang lebih nanti begini. Nanti koreksi kurang lebih ke harga 102.14 atau ke 102.49 ya, atau 102.5. Dia akan koreksi ke sini baru dilanjut turun ya. Atau kalau kita lihat lagi memang kenapa sih DXY turun seperti yang tadi kita lihat di report news itu ya, ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah sinyal bearish untuk si DXY itu sendiri. Artinya banyak pasar ya atau banyak investor yang mulai menjual dolar kemudian memindahkan uangnya itu ke jenis investasi yang lain. Contohnya seperti saham ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham itu indeksnya kita bisa lihat di NAS 100 ya. Kita perhatikan di sini kenaikan harga saham dalam beberapa hari terakhir ini itu cukup banyak. Ya mulai dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 13 Januari itu saham benar-benar naik. Ya. Jadi memang bullish untuk market saham tapi bearish untuk si DXY. Sama halnya dengan si gold ini sendiri. Jadi bullish juga untuk si gold dan juga bearish untuk si DXY. Karena orang-orang itu sudah mulai memindahkan uangnya ke dalam bentuk investasi yang berbeda atau di luar dolar itu sendiri. Jelas dia memilih investasi yang menguntungkan begitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk si dolar ini sendiri ya. Nah, di si dolar ini kita pindah lagi ke time frame 1 jam. Di sini udah ada beberapa support level yang saya buat ya, ini untuk patokan kita di minggu depan nanti. Jadi kita lihat di sini ini ada swing height-nya. Ya, swing height di sini untuk garis yang berwarna merah ya, support resistance yang berwarna merah itu artinya SNR yang penting harus kita perhatikan untuk si DXY. Kemudian kalau untuk area support warna yang kuning itu artinya dia adalah masuk ke dalam kategori minor SNR gitu. Nah, kalau kita lihat di sini minimal dia harus bisa break dari 103.4 ya atau dari area ini untuk bisa melanjutkan trennya kembali atau melanjutkan tren naiknya kembali. Tapi selama si 4 jamnya ini belum bisa break dari 103.4, maka pergerakan si DXY ini masih akan turun ke bawah. Begitu. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah area 101.28 karena kalau kita perhatikan yang tadi kita bahas itu yang ada di sini, ini yang merupakan level support dari si daily-nya sendiri. Terakhir dia nyentuh ini bahkan di tanggal 31 Mei 2022. Jadi ya cukup lama sih kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini dia sedang buat base gitu. Kalau dia belum bisa break dari base ini, di sini kalau kita perhatikan ada trend line ya. Trend line 1, 2, ini ada 2 poin. Nah, ini kalau dia break dari trend line, ya berarti kan dia break dari mana? Minor resistance. Minor resistance itu adalah area konsolidasi dia kalau kita perhatikan sini. Nah, ini area konsolidasi. Ini low-nya, ini high-nya dia, begitu. Nah, ini berarti ada area sideway-nya dia, begitu. Kalau dia bisa break dari angka 102, itu adalah ciri-ciri pertama, dia mau koreksi dulu ke atas, ya maksimal itu di sini, ya 103.46. Tapi kalau dia belum break sampai 103.46, berarti dia akan turunnya ke bawah, begitu. Namun tidak menutup kemungkinan dia akan koreksi sampai di sini saja 102.95. Begitu, lalu kita lanjut untuk ke bawah lagi. Karena secara pergerakan untuk daily sama 4 jam itu memang bearish semua untuk si DXY ini sendiri, begitu. Nah, artinya si gold ini kalau dia turun pun ya
Kalau dia turun pun di sini kalau kan kita lihat itu ada time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam ini ada support ya, ada 1, 2, 3. Nah, ini sudah terkonfirmasi untuk tren lainnya di 1 jam ini bahwa si gold ini dalam posisi naik. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, dia selalu break dari height dia yang sebelumnya begitu. Nah, ini konfirmasi dari si gold itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk area resisten yang harus kita perhatikan di minggu depan itu ada di level harga 1924, kemudian 1930, 1935 dan 1940. Dari mana sih kita dapat level-level ini? Ya, sama halnya dengan si DXY tadi ya. Kalau yang berwarna merah atau SNR yang berwarna merah itu adalah SNR penting yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk SNR yang berwarna kuning ini yaitu artinya SNR minore dia. Nah, ini kita ambil dari sini. Sebentar, kita geser dulu ke belakang. Oke, sebentar, belum nyampe. Nah, kita ambil dari sini untuk SNR-nya dia. Nah, di sini itu mulai dari tanggal 30 Maret ya sampai kurang lebih tanggal 9 April. Kemudian kita juga lihat juga di sini di tanggal 22 April gitu untuk SNR dia. Nah, ini kenapa kita perhatikan 1920? Kalau kita lihat memang hari ini ya atau kemarin pada saat closing dia itu sudah mencapai area ini. Artinya ini adalah area SNR yang cukup kuat. Kenapa? Karena ini area SNR ini cukup berpengaruh untuk harga. Kita perhatikan ini 1 ya, ini 2 dan ini 3, 4, 5 dan sini banyak di sini. Artinya selama dia bisa break dari 1920 ya dia akan lanjut naik kurang lebih paling dekatnya itu ke harga 1930 ya. 1930 sampai 1940. Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu akan reject juga di 1924 gitu. Karena ini ada minor resistennya dia. Di sini juga ada minor resisten dia. Jadi minor resisten ini itu untuk membantu kita untuk melihat rejection pada time frame kecil. Contohnya di bawah 1 jam ya atau kita mau pakai untuk scalping juga bisa dengan si minor resisten ini begitu. Tertingginya sih kalau saya lihat untuk minggu depan misalkan dia mau naik lagi ya itu nanti kurang lebih di harga ini ya 1940 itu pas di area SNR dia sebelum dia benar-benar naik ke angka 2000 gitu. Jadi kalau dia bisa break 1940 ini berarti pintu dia untuk ke 2000 itu sangat terbuka lebar begitu. Tapi sama dia belum bisa break dari 1940 ya maka ada potensi dia untuk turun lagi gitu. Turunnya kemana? Kita perhatikan. Setiap dia sudah break di atas 1940 harganya itu cenderung untuk kemana? Cenderung untuk naik ke atas. Sama ini juga ya dia break nih terus dia turun lanjut kemana ke 1890 atau 1894 terdekatnya di sini begitu. Jadi memang ini level yang cukup penting untuk minggu depan 1940 gitu. Oke, kita balik lagi ke analisa yang untuk hari Senin ya. Nah, tapi ini kita juga mau ngomong atau membahas ya analisa untuk 1 minggu ke depan begitu. Nah, ini kita lihat ada trend line. Jadi kalau kita perhatikan selama gold ini belum bisa break dari area resisten di sini, kita bisa ambil atau memanfaatkan area ini untuk short sell gitu. Tetap kita akan fokus buy begitu dia ada koreksi ke bawah. Terutama yang harus kita perhatikan untuk low-nya dia di 1 jam itu ada di level harga 1910. Nah, kita lihat 1910 ini adalah area breakout dia. Dia retest baru dia lanjut naik. Nah, 1910 itu nanti mendekatin area ini trend line-nya dia gitu. Trend line-nya dia selama dia nggak break, berarti kan dia nggak break low yang ini. Dia akan lanjut lagi membuat height yang baru nantinya. Height yang baru itu bisa di mana? Bisa di sini 1929 atau 1930 begitu. Tapi kalau sampai dia break dari area ini ya dari area trend line-nya artinya dia itu akan lanjut turun ya. Turun kurang lebih nanti ke 1899 lanjut untuk retest. Nah, kalau dia breakout trend line yang harus kita perhatikan itu adalah support di area atau di level harga 1894 ya di sini ya 1894 karena ini struktur atau swing low-nya dia untuk struktur naiknya dia begitu. Selama dia belum bisa break struktur ini berarti kenaikan dia masih bagus walaupun dia break trend line gitu. Jadi kadang-kadang ada tuh harga yang udah break trend line tapi dia belum break dari struktur harganya begitu. Jadi harus kita perhatikan begitu dia break trend line. Nah, selanjutnya adalah struktur harga yang harus kita perhatikan. Nah, kalau struktur harga ini di break ya, kalau dia bisa break dari 1894
maka dia baru lanjut lagi penurunannya. Nanti kurang lebih untuk minggu depan itu di harga 1871 ya. Ini paling rendahnya kalau saya lihat. Jadi ini paling rendah ya, 1871. Karena ini kalau kita perhatikan memang areanya cukup padat ya, area ini. Jadi dia beberapa kali untuk retest di area sini dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 12 Januari. Bahkan di sini sebelum dinaik tinggi pun dia dari tes dulu di tanggal 12-nya pada jam 8 malam begitu. Nah, tapi kita bisa manfaatin nih area 1884 atau 1880 ya sampai 1870 untuk jadi area short buy-nya kita sendiri begitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai XAUUSD. Untuk chartnya si daily sendiri ya, chart daily dan juga chart weekly itu masih uptrend. Nah, cuma memang kalau kita perhatikan untuk time frame kecil ini butuh koreksi terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik ke atas begitu. Nah, koreksinya ini yang bisa kita manfaatkan untuk entry point kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Yang kalau misalkan ada yang belum lengkap atau misalkan ada yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Kalau misalkan juga kalian punya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan di sini, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar Juna Trading ID. Terima kasih sekali buat kalian yang mau berbagi dengan saya untuk pandangan kalian, dan terima kasih sudah menonton video dari Juna Trading ID. Sampai jumpa pada video berikutnya.